Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang belum mandi? Yang belum mandi tadi pagi ada. Mau boleh di sini? Mau mandi dulu? Kamu? Siapa yang belum mandi? Yang belum mandi nanti dicuci di depan. Udah pada mandi semuanya? Oh, setelah sini wangi ya. Tidak ada yang bau-bau. Oke, di sini nama bapak siapa tadi? Pak Taufik ya. Boleh panggil Pak Taufik aja. Pak Taufik. Nah, bapak di sini mahasiswa. Tahu mahasiswa? Ya, sekolahnya di kampus. Nah, di sini bapak kerjain tugas sama kalian nih. Sama kayak kalian. Sekarang kalian ulangan. Bapak juga lagi ulangan. Ulangannya bapak kayak gini. Praktek ya. Iya, kayak gitu. Coba semuanya di sini perhatikan. Yuk, perhatiin. Yang di belakang jangan ada ngobrol ya. Perhatiin semuanya. Biar nilai bagus. Kalau perhatiin nilainya bagus pasti insya Allah. Toharoh. Toharoh itu dalam bahasa Arab artinya bersih. Ya. Kalian nih udah mandi, berarti kalian tuh toharoh, udah bersih. Jadi toharoh itu apa? Bersih. Bersih dari apa sih Pak? Dari apa? Dari kotoran, dari kuman, dari bakteri, pintar. Ya, jadi toharoh itu mensucikan diri dari kotoran ataupun najis. Ya. Nah, menurut istilah toharoh itu adalah satu kegiatan yang mana kegiatan itu untuk menghilangkan najis tadi. Misalkan kalian berwudu, kalian mandi dan sebagainya. Ya. Toharoh. Nah, ini alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh itu ada 4. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Toharoh itu ada berapa toharoh? 4. Yang pertama air mutlak, debu yang tidak mustakmal. Mustakmal itu belum tersentuh. Jadi misalkan di sini ada debu nih. Kalau udah tersentuh sama bapak, berarti di sini udah nggak suci, udah mustakmal namanya. Jadi mustakmal itu nggak boleh di situ. Ini ada debu, bapak belum sentuh misalkan. Ini masih mustakmal, bisa dipakai untuk toharoh. Kalau udah disentuh, misalkan sama kamu siapa namanya? Agam udah sentuh ini, bapak pengen tayangin di sini. Nggak boleh, harus nyari yang lain. Paham ya? Jadi mustakmal itu yang belum tersentuh. Ya boleh, ada debunya. Nah, kalau udah tersentuh nggak boleh. Ya, intinya air yang tidak mustakmal itu air yang belum tersentuh. Alat penyamak dan batu istinja. Kalau sekarang bisa pakai tisu. Kalian cebok nih, pakai air. Kalau nggak ada air, pakai. Ya boleh. Agam itu agam. Coba itu lihat agam. Nah, ini metode menghilangkan hadas. Hadas itu najis ya. Cara menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu apa aja? Apa? Hadas kecil itu apa yang tahu? Najis kecil. Apa? Kamu nulis apa sih? Dengerin dulu ya. Jangan nulis ya, pinter ya. Dengerin ya. Hadas kecil itu kayak kalian kencing. Ya. Pipis itu termasuk hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil gimana? Cara menghilangkannya harus dengan cara kembali atas wudu. Jadi kalau kalian habis kencing, pengen sholat harus nggak boleh habis kencing langsung sholat. Sah nggak sholatnya?
Ada yang kayak gitu di sini? Agam kayak gitu nggak agam? Habis kencing? Ya, kayak gitu. Jadi kalau kencing membatalkan wudhu. Jadi kalau mau sholat, habis kencing nggak boleh langsung sholat. Kencing lagi. Itu lagi, ya. Cara menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besarnya apa? Hadas besar itu apa? Misalkan nih, nanti kalian nih tahu nih, udah umur 9 tahun atau 15 tahun. Untuk cewek biasanya umur 9 tahun, 15 tahun nanti ada haid. Ya, ada haid. Kalau yang cowok nanti mimpi basah. Ya. Nah, nanti juga kalian tahu caranya menghilangkan hadas besar ini harus dengan cara mandi. Mandinya bukan mandi biasa. Ada lihatnya nanti. Ya. Udah cepat. Jangan ada keluar lagi ilmu mereka. Cara menghilangkan hadas besar harus dengan mandi. Ya. Terus alat bersuci yang dipakai itu air. Namun apabila tidak ada air, maka menggunakan debu untuk bertayamum. Ya, kalau nggak ada air banget nih, misalkan di rumah kamu lagi, misalkan di sini nih, Ragunan lagi kekeringan, terus kita nggak ada air sama sekali, boleh pakai debu. Gitu ya. Nanti ada nih di materi ujian nih yang nggak perhatiin pasti nggak akan bisa. Ya, ini ada materi ujian nanti di soal-soal ujian ada. Makanya perhatiin. Kalau perhatiin, insya Allah nilainya bagus. Amin. Tuh, yang terakhir ada tayamum sebagai ganti wudhu atau mandi. Larangan bagi orang yang berhadas kecil, sholat, tawaf. Tahu tawaf nggak? Tawaf apa? Kamu tawaf apa? Misalkan ada umroh atau haji, nah yang keliling Ka'bah tuh namanya tawaf. Saya nggak tahu ada yang pernah umroh? Ada yang pernah umroh nggak di sini? Pernah ke Mekah? Ada yang pernah ke Mekah nggak? Kamu pernah ke Mekah nggak? Pernah ke Mekah nggak? Belum pernah? Belum ada yang pernah? Semoga kita semuanya nanti ya. Nanti kita semuanya semoga berangkat haji. Amin. Terus yang ketiga ada memegang atau membawa mushaf. Mushaf itu Al-Quran. Jadi kalau kalian lagi hadas atau lagi nggak punya wudhu, nggak boleh pegang Quran. Mau ngobrol? Mau ngobrol? Siapa namanya? Berdiri situ, berdiri. Berdiri. Jangan duduk, berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Jangan dicontoh ya kalau belum diam ya. Ya. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Ya, gak boleh sholat, gak boleh tawaf, gak boleh memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, mondar mandir di masjid, berdiam diri di masjid, gak boleh. Nah ini bagi cewek nih, orang yang haid atau nifas. Cewek gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh tawaf, gak boleh menyentuh mushaf, gak boleh membaca Al-Quran, gak boleh berdiam diri di masjid, dan gak boleh hubungan suami istri. Ibu udah besar kali. Nah ini metode menghilangkan najis. Ada najis besar. Najis apa namanya? Dan duduk lagi. Siapa namanya? Siapa duduk? Jangan ngobrol lagi ya. Najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu najis yang besar. Contohnya apa najis besar? Kan. Najis besar tuh kalian kena misalkan kena liur anjing. Nah, kena liur babi misalkan. Kalian nggak sengaja nyentuh babi atau nyentuh anjing, itu najis besar. Ya. Ada nggak di rumahnya melihara anjing? Nggak boleh ya. Anjing nggak apa-apa. Rumah ada itu. Nah ini cara menghilangkan najis besar. Dengerin. Cara menghilangkan najis besar, dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Jadi airnya 7 kali dicampur dengan tanah salah satunya. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis mukhaffafah itu najis ringan. Dengan cara membersihkan air
Yang ketiga ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis yang pertengahan atau di tengah-tengah antara sedang lah, sedang, nggak besar nggak kecil, sedang ya. Dengan cara mengalirkan air. Oh itu ngobrol. Ya, udah. Dengan cara mengalirkan air pada najis tersebut hingga najisnya hilang. Jadi najis mutawasitoh itu misalkan ada kamu nih, ada punya adik di sini. Kamu punya adik masih bayi ya. Ya, Masih bayi. misalkan Oh, 2 tahun. ada sepupu kamu yang punya adik masih bayi, ada nggak masih bayi? Kamu. Siapa namanya? Kamu siapa? Misalkan Raffi nih lagi tidur sama adiknya, terus adiknya pipis kena badan Raffi atau baju Raffi. Nah itu tinggal. Itu namanya najis mutawasitoh. Ya, kayak tadi misalkan ada yang kena kencing adiknya, nah itu harus dicuci dengan air, dialirkan. Belum kamu, belum ada kamu. Ya, nah itu tadi toharoh ya, ada lagi. Apa itu wudu? Wudu itu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi kalau kalian sholat nggak wudu, berarti sholatnya nggak sah. Nah, macam-macam air untuk berwudu. Air untuk berwudu itu air embun. Tahu air embun? Siapa yang tahu air embun? Kamu tahu nggak air embun? Ya, ini tahu nggak air embun? Air embun tahu nggak? Apa air embun? Tahu? Air embun apa? Nggak tahu? Ini berdua nih, aku sendiri. Air embun apa? Air embun apa? Kamu mau dengerin apa baca buku? Baca buku ini dulu. Ya, dengerin ya. Bukunya. Air embun itu misalkan pagi-pagi ini ada daun di pohon. Nah itu ada air yang namanya air embun. Apa? Ya, air embun itu biasanya munculnya pagi-pagi. Pagi-pagi jam subuh nih, subuh kalian cek misalkan di rumah ada yang punya pohon. Siapa yang punya pohon? Nah cek nanti di rumahnya. Kalau pagi-pagi ada air embun, ada di daunnya tuh ada air, itu air embun ya. Nah itu dicek nanti, bisa dipakai untuk wudhu. Yang kedua ada air hujan. Jadi misalkan hujan nih, di keran kalian, di keran rumah kalian nggak ada air, kemudian di situ aja air hujan di luar. Ya. Yang ketiga ada air sungai. Siapa yang suka mandi di sungai? Kamu suka mandi di sungai? Sama aja. Sungai sama kali sama aja. Yang ketiga ada air sumur. Ada yang punya sumur di rumahnya? Punya sumur? Kamu bisa sumur nggak rumahnya? Ada? Kamu ada sumurnya? Nggak ada. Hati-hati ya kalau sumur. Yang kelima air laut. Jadi kamu misalkan lagi Ke pantai. ada yang pernah naik kapal nggak? Kapal laut. Misalkan kamu di kaki laut nggak ada ini, bisa tuh nyebur ke laut. Yang keenam ada air salju. Yang ketujuh air terjun. Dengerin ya, nanti di ujian nih kalian harus bisa. Ya.
beragama Islam dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menggunakan air suci yang mensucikan, mengetahui tata cara wudhu yang benar. Nah, rukun-rukun wudhu kan semuanya, tapi ada beberapa. Rukun wudhu itu cuma ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Ingatin ya, pasti ada di ujian nanti. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai pada kaki, yang keenam berwudu secara tertib. Itu apa sih? Tertib itu apa? Tapi apalagi tertib itu apa? Berurutan. Tertib itu apa? Tadi rapi, kata siapa? Rapi. Kata rapi. Berurutan. Apalagi? Apalagi tertib tuh? Rapi, berurutan, teratur, ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa, yang kedua apa. Nggak boleh habis kumur-kumur langsung buka, nggak boleh. Ya. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Nah, kalian harus tahu itu. Coba yang bisa praktekin kayak siapa tadi? Kayak Agam. Maka tunjuk ya. Yang cewek tadi Agam udah, yang cewek. Kamu nih praktek dulu di sini. Kamu coba. Masa nggak bisa umum? Nggak bisa cewek, yang cewek kasih hadiah. Misalkan diberikan, coba kamu dulu. Lihatin yang lain, lihatin. Yang nggak ngeliatin nanti nilainya jelek. Ya, buka. Buka apa? Tangan sampai siku. Terus ada yang salah, ada yang kebalik ya. Jadi ya bentar. Habis buka harusnya tangan. Ya siapa namanya? Reva nanti di lagi ya. Dibenerin lagi ya. Habis buka, udah bagus. Bentar. Habis buka harusnya tangan sampai siku. Habis tangan baru kepala. Ya habis buka kepala, habis buka kepala, buka tangan, habis tangan, kepala. Eva udah benar tadi, tinggal dia doang. Berapa menit? Nah, yang untuk membatalkan wudhu apa aja nih ya? Buang angin atau kentut. Nah, siapa yang suka kentut di sini? Hah? Ada nggak yang suka kentut? Iya, kalau tiba-tiba kentut terus bau, terus pulang, mengganggu itu yang kayak gitu. Siapa yang suka kentut? Agam ya suka kentut ya? Biasanya yang kentut nih, yang gemuk-gemuk nih suka kentut. Iya. Dan kalau kentut harus wudhu lagi. Kalau mau pipis, terus menyentuh dubur atau kubul. Dubur itu pantat nih. Itu, terus kubul tuh depan dengan telapak tangan. Telapak tangan tuh ini. Karena lihatin, telapak tangan tuh ini. Kalau ini nggak apa-apa. Ya, kalau ini kena nggak apa-apa. Tidur berbaring. Misalkan kalian punya wudhu nih, terus kalian tidur berbaring gitu tuh di kasur. Batal wudhunya. Terus pingsan, mabuk, kilap, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, nah batal. Misalkan Agam memegang Reva dengan salaman, nah itu batal wudhunya. Dan nggak boleh ya, nggak boleh. Tata cara wudhu tadi udah dipraktekin sama Reva. Hikmah berwudhu. Nah, intinya kalau kalian berwudhu nanti pada hari kiamat lihat nih.
bercahaya saat hari kiamat. Nanti di hari kiamat tuh orang-orang ada yang bercahaya, ada yang gelap mukanya. Orang-orang yang sujud pasti bercahaya. Nah, pintar. Orang yang nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, nanti di hari kiamat mukanya gosong. Gosong. Ya, gosong. Bukan hitam lagi, gosong. Kenapa? Apa? Ya, pertanyaan dari siapa? Hah? Moza. Kata Moza, sebelum tidur itu harus wudhu dulu nggak sih? Nggak harus ya, tapi sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau misalkan kalian ngerjain dapat pahala, kalau nggak ngerjain nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau mau kamu tidur wudhu sebelum tidur bagus, kamu dapat pahala. Enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau dilaksana dapat pahala, tapi kalau nggak dilaksana nggak apa-apa. Kan sia. Kasih. Terus satu lagi ada tayamum. Ada yang pernah tayamum nggak? Ada di rumahnya pernah nggak ada air? Pernah nggak di rumahnya nggak ada air? Tapi pernah di rumah nggak ada air. Nah itu gimana caranya Pak? Harus tayamum. Nih bapak pastiin ya. Tayamum tuh gini. Misalkan di sini meja. Meja udah pasti ada debunya nih. Jadi debu itu nggak harus kelihatan, udah pasti ada. Misalkan nih ya. Yang pertama lihat sambil mengambil debu. Nih lihat. Lihatin semuanya. Nih. Pegang 2, 4. Masuk ke sini. Bukain. Sekali aja ke atas semuanya, ya. Masuk rata semuanya. Terus yang kedua, jadi tayamum itu cuma 2 doang. Membasuh muka sama tangan. Ya. Yang kedua tangannya begini. Dialin. Begini. Set, balikin. Gitu. Ya, misalkan kalian dari muka ke tangan nggak boleh satu tempat, ya. Misalkan udah muka di sini, tangan di sini lagi nggak boleh, harus nyari lagi. Misalkan ini muka di sini ngambil debunya, tangan di sini ngambil debunya, ya. Nggak boleh satu tempat. Nah, itu doa setelah tayamum. Cukup. Gitu. Nah, kita lihat nanti materi ujiannya nih ya. Ujiannya apa aja sih? Coba berdiri dulu semuanya. Kita espriki. Ayo, berdiri dulu semuanya. Kalau kata Bapak, tepuk 1 ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Jangan lama. Bareng. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Nah, siapa tuh yang 2? Di sana kayak tuh. Siapa yang 2? Ulangi. Tepuk 3. Nah, lebih tuh. Berapa? Coba pada kali tadi. Itu yang cewek. Siapa namanya cewek? Siapa namanya? Parah. Lagi. Berdiri lagi. Ini Kirana, maju dulu Kirana. Sini. Jawab pertanyaan dari Bapak. Cepat sini, menghadap ke teman-temannya. Yang bisa dikasih hadiah. Nih, sebutkan rukun-rukun wudhu apa aja tadi. Ada niat. Bukan. Ini aja deh. Hadas kecil, najis kecil itu apa? Najis kecil itu apa? Ya, najis jawab. Dan untuk yang lain, 1 orang aja.
yang menggantikan wudhu ketika ada air namanya apa? Jangan itu dulu, dia ngomong dulu, angkat tangan dulu, maju ke depan baru ganti pertanyaannya. Ini ya, apa? Angkat tangan dulu, jangan langsung ngomong. Nah, cara menghilangkan najis kecil dan besar. Rapi. Sini, lagi. Cara menghilangkan najis kecil kayak gimana? Kalau besar, kita. Tadi siapa lagi? Agam, sama, Eva. Nih, ini. Ada ya? Cukup ya? Sekarang ya, cukup dari Bapak sekian yang Bapak sampaikan. Semoga kalian semua paham apa yang Bapak sampaikan dan menjadi anak-anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.